Hai, apa kabar para penonton alur film dimanapun kalian berada? Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur film berjudul Martial Master, di mana film ini akan menceritakan tentang kisah seorang legenda bela diri yang terlahir kembali ke dalam tubuh seorang anak yang terasingkan dari keluarganya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya yuk. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di awal film, terlihat seorang pemuda bernama Qin Chen yang sedang dikejar oleh sahabat dan kekasihnya. Karena ternyata selama ini mereka berdua telah bersekongkol untuk membunuh Qin Chen setelah mereka berhasil memanfaatkannya untuk membangun kekaisaran Tianyuan. Setelah itu, sahabatnya tersebut meminta sebuah artefak milik Qin Chen jika ia ingin tetap hidup. Namun Qin Chen menolak dan memilih untuk menjatuhkan tubuhnya dari atas tebing. "300 tahun kemudian, secara mengejutkan, Qin Chen tersadar dan menjadi seorang remaja yang sedang terluka karena telah terlibat perkelahian dengan salah satu temannya. Namun pada zaman ini, kekaisaran yang telah Qin Chen bangun sudah menguasai sebagian besar wilayah, sedangkan dirinya terlahir di keluarga Qin yang ada di daratan Tianwu. Di sisi lain, ibunya bernama Yuqi dahulu adalah seorang kembang desa, namun setelah melahirkan tanpa seorang suami, akhirnya ia pun dikucilkan dan ingin diusir dari desanya itu. Beruntung, kakek Qin Chen tetap melindunginya dan membiarkannya tetap tinggal di dalam keluarga Qin. Sesaat setelahnya, seorang pelayan pun datang dan menyuruh Yuqi untuk menemui majikannya dan juga merupakan kakak ipar Yuqi yang bernama Lady Zhou. Dan wanita tersebut adalah orang yang sangat jahat, bahkan dia sudah beberapa kali berusaha untuk mengeluarkan Qin Chen dan ibunya dari dalam keluarga. Karena khawatir Qin Chen pun tak memberikan izin kepada ibunya. Namun si pelayan malah bertindak kurang ajar dengan mengatakan bahwa ibunya itu telah berjanji untuk menemani seorang raja bernama Zouqi setelah Lady Zhou memberikan pengobatan kepada Qin Chen. Meskipun begitu, Qin Chen tetap berusaha untuk menghentikan ibunya tersebut. Karena itu, si pelayan lalu memanggil para pengawal untuk membawa Yuqi secara paksa. Akan tetapi, Qin Chen tetap melindungi sang ibu sembari mengacungkan pedang ke arah mereka. Tak lama kemudian, Lady Zhou dan Raja Qi pun muncul dan mengatakan bahwa ia akan memberikan hukuman kepada Qin Chen. Mendengar hal tersebut, Qin Chen malah menghina mereka berdua. Alhasil, Lady Zhou pun marah dan menyuruh kedua pengawal itu untuk menangkap Qin Chen. Tanpa mereka duga, ayunan pedang Qin Chen berhasil membunuh salah satu pengawal. Sontak hal itu membuat Lady Zhou semakin marah dan menyuruh pengawalnya yang lain untuk segera menangkap Qin Chen. Namun ternyata Qin Chen berhasil mengalahkan pengawal tersebut dan membuatnya lari ketakutan. Setelah itu, Qin Chen pun mengancam akan membunuh siapapun yang berani menyentuh ibunya. Karena kedua pengawalnya telah kalah, Lady Zhou akhirnya memanggil kepala pengawal dan menyuruhnya untuk memberikan hukuman langsung pada Qin Chen secara langsung. Untungnya, paman Qin Chen yang bernama Qin Yang Hong akhirnya datang dan memarahi istrinya. Kemudian, ia pun memuji keberanian Qin Chen dan meminta maaf kepada Yuqi atas perilaku dari istrinya itu. Di sana, Qin Yang Hong juga meminta Qin Chen untuk segera membangkitkan bloodline-nya sebelum dilaksanakannya tes di Akademi Tianxing. Malam harinya, terlihat Yuqi sedang membicarakan tentang Qin Yang Hong yang menurutnya juga memiliki tujuan untuk mengusir mereka dari rumah itu. Sedangkan Qin Yang Hong dan istrinya ternyata berencana untuk mengusir Yuqi setelah Qin Chen dinyatakan gagal dalam tes di akademi tersebut.
Esoknya, Qin Chen pun mulai berlatih untuk membangkitkan bloodline miliknya, namun ternyata hanya 7 meridian yang berhasil Qin Chen buka. Karena itu, ia pun berpikir keras untuk menemukan cara agar ia bisa mengembalikan kekuatannya yang dulu. Hingga pada akhirnya, Qin Chen pun memutuskan untuk membangun kembali meridian yang ada di dalam tubuhnya dengan cara membuat artefak Divine Needle. Dan untuk mencari bahan-bahannya, Qin Chen pergi ke sebuah organisasi perkumpulan alkemis bernama Artifact Temple. Akan tetapi, ternyata organisasi tersebut tidak memiliki sebagian besar bahan yang ia butuhkan. Secara kebetulan, ternyata salah satu saudara Qin Chen yang bernama Qin Fen juga datang ke tempat itu bersama dengan seorang bangsawan bernama Putri Zhao Lingshan. Di sana, Qin Fen terus-terusan merendahkan Qin Chen yang belum bisa membangkitkan bloodline-nya. Dan setelah mengetahui bahwa Qin Chen sedang mencari batu obsidian, Qin Fen pun menunjukkan batu obsidian kepada semua orang yang ada di sana. Tujuan Qin Fen membawa batu itu ke sana adalah untuk meminta seorang pandai besi atau refiner terkenal untuk membuatkannya senjata. Tak lama kemudian, seorang refiner bernama Grandmaster Liang Yu datang ke tempat itu. Dan dengan segera, Qin Fen pun meminta refiner tersebut untuk membuatkan sebuah senjata untuknya. Di sisi lain, tujuan Zhao Linsang pergi ke sana ternyata adalah untuk menjadi murid dari Ling Yu. Karenanya, mereka pun pergi untuk mengetes kekuatan Zhao Lingshan. Namun secara tidak sengaja, Qin Chen mengetahui kalau Liang Yu terkena sebuah racun dan tampaknya Qin Chen memiliki sebuah rencana yang dapat menguntungkannya. Singkat cerita, setelah Liang Yu menjadikan Zhao Lingshan muridnya, tiba-tiba Qin Chen mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan Liang Yu. Sontak, Liang Yu pun marah dan ingin membunuh Qin Chen. Akan tetapi, gerakannya terhenti setelah Qin Chen mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang bisa menghilangkan racun yang ada dalam tubuh Liang Yu. Mendengar hal tersebut, Liang Yu lalu meminta Qin Fen dan Zhao Lingshan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian, Qin Chen pun mulai menjelaskan penyebab munculnya racun tersebut di dalam tubuh Liang Yu. Namun sebelum ia membuatkan penawar racunnya, Qin Chen meminta Liang Yu untuk membuatkannya artefak Divine Needle dari batu obsidian yang telah diberikan Qin Fen. Setelah pemurnian yang cukup lama, akhirnya artefak itu telah selesai dibuat. Dan sesuai dengan janji yang sebelumnya mereka buat, Qin Chen pun memberikan resep racun tersebut kepada Liang Yu. Dan saat akan keluar, ia berpapasan dengan Qin Fen yang ingin memberikan pelajaran kepadanya. Akan tetapi, secara mengejutkan, Liang Yu malah melindungi Qin Chen dan memarahi Qin Fen atas tindakan yang ia lakukan. Di sisi lain, karena ia tidak bisa berlatih di rumah, akhirnya Qin Chen pun memutuskan untuk pergi ke sekolahannya. Namun sesampainya Qin Chen di sana, ia malah bertemu dengan seorang anak bangsawan bernama Wei Zhen dan beberapa orang temannya yang ingin membuli Qin Chen. Melihat hal tersebut, seorang sahabat baik Qin Chen yang bernama Lin Tian pun bergegas menolongnya. Meski begitu, ternyata kekuatan Lin Tian masih kalah dengan kekuatan Wei Zhen. Alhasil, Qin Chen pun maju dan berhasil mengalahkan para musuhnya. Hal itu pun membuat semua orang kaget, mengingat sebelumnya Qin Chen dikenal sebagai seorang pecundang yang sangat lemah. Bahkan Lin Tian juga merasakan kalau ada perbedaan dengan sifat sahabatnya itu. Kemudian, mereka berdua pun pergi ke ruang kultivasi untuk berlatih. Sesampainya di sana, Qin Chen lalu mulai menusukkan artefak Divine Needle ke tubuhnya. Meski sempat akan menyerah, Qin Chen kembali bangkit setelah ia mengingat kembali penderitaan yang dialami sang ibu dan dirinya selama ini. Namun tanpa Qin Chen duga, ternyata pedang kuno yang ia temukan di masa lalu telah mengikuti dirinya. Dan kemungkinan besar hal tersebut juga menjadi penyebab Qin Chen bisa hidup kembali.
Singkat cerita, Qin berhasil dalam latihannya itu dengan membangkitkan 12 meridian yang ada di dalam tubuhnya. Tapi sesampainya di luar, ia tidak menemukan keberadaan Lin Tian. Di sisi lain, rupanya ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Karenanya, Qin pun bersembunyi untuk menangkap orang itu, dan akhirnya ia pun mengetahui bahwa orang itu adalah suruhan Wei Zhen yang saat ini juga telah berhasil menangkap Lin Tian. Tentu saja Qin pun marah dan memutuskan untuk pergi menyelamatkan nyawa temannya. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya ia telah sampai di tempat tersebut. Sedangkan ternyata Wei Zhen juga telah meminta bantuan kepada kakaknya yang bernama Wei Chen untuk mengalahkan Qin. Di sana, Wei Chen mengatakan jika Qin ingin diampuni, maka ia harus berlutut dan meminta maaf pada adiknya. Namun tanpa berpikir panjang, Qin lalu melayangkan pukulan tepat di muka Wei Chen. Setelah melepaskan ikatan Lin Tian, ternyata Wei Chen masih tersadar dan balik menyerangnya. Alhasil, Qin pun bertarung dan berhasil mengalahkannya. Mengetahui bahwa mereka telah kalah, Wei Chen dan adiknya lalu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Dan saat Qin sedang mengobati Lin Tian, ia mengatakan bahwa Wei Chen dan adiknya tidak akan pernah mengganggu mereka lagi karena kultivasi Wei Chen dan adiknya itu telah Qin rusak. Di sana, Qin juga memberikan Lin Tian mantra kultivasi yang akan membantu kesembuhannya. Meskipun begitu, sebenarnya Qin masih mencoba percaya kepada Lin Tian setelah ia pernah dikhianati oleh sahabatnya sendiri di masa lalu. Kemudian, Qin pun pulang ke rumahnya, akan tetapi ia bertemu dengan anak dari paman keduanya bernama Qin Ying yang ingin memberitahu Qin bahwa ia sedang dalam masalah besar. Dikarenakan Qin Fen sudah menuduhnya menghina Grandmaster Liang Yu saat di Artifact Temple beberapa waktu yang lalu. Tak lama setelah itu, Qin didatangi oleh beberapa pengawal yang ingin membawanya untuk disidang. Sedangkan di aula keluarga Qin, terlihat semua anggota keluarga sudah berkumpul. Masalah tersebut pun dimanfaatkan oleh Lady Zhou untuk membuat Qin dan ibunya diusir dari rumah tersebut. Tak lama kemudian, Qin telah datang ke tempat itu. Namun ia tak merasa bahwa tuduhan yang mereka berikan itu benar adanya. Karena itu, Qin pun mulai menjelaskan alur kejadian yang ia buat-buat sendiri di hadapan semua orang. Lalu Lady Zhou pun menyarankan untuk segera mengusir mereka berdua dari keluarga ini. Mendengar hal itu, ayah Qin Ying yang bernama Qin Yuanzi tidak setuju dengan hukuman tersebut. Namun Qin mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika harus meninggalkan rumah itu. Di sana, Qin juga menceritakan tentang perlakuan Lady Zhou kepada ibunya beberapa hari yang lalu. Akan tetapi, Qin Yuanhong menyuruh mereka melupakan masalah itu dan fokus kepada masalah yang sedang mereka bahas. Sedangkan Yuqi juga telah setuju dengan keinginan anaknya untuk meninggalkan rumah. Meski begitu, Qin Yuanzi sebenarnya masih tidak rela jika mereka harus pergi. Namun karena keinginan adiknya itu sudah bulat, Qin Yuanzi pun akhirnya menerima keputusan tersebut dan memberikan sejumlah uang kepada mereka. Setelah Qin dan ibunya diusir dari keluarga Qin, mereka pun mulai mencari rumah sebagai tempat tinggal. Namun karena jumlah uang yang terbatas, membuat Yuqi hanya bisa membeli rumah yang paling murah. Sesampainya di rumah tersebut, mereka pun mulai membersihkannya. Setelah itu, Qin lalu meminta uang kepada ibunya untuk membeli obat yang bisa membantunya dalam kebangkitan bloodline. Dan untuk menghemat uangnya tersebut, Qin hanya membeli bahan-bahannya saja. Hal itu pun membuat heran Yuqi, karena yang ia tahu selama ini Qin tidak pernah memahami ilmu pengobatan. Di sana, Qin ingin membuat obat Xiang Mai yang dapat meningkatkan sirkulasi darah.
Alhasil, setelah meminum beberapa kali, Qin Chen pun siap untuk membangkitkan bloodline-nya. 是时候去觉醒我体内的血脉了。 Karena itu, ia pun pergi ke tempat ritual kebangkitan bloodline Qi Gui. Di tempat itu, Qin Chen meminta disediakan sebuah tempat khusus untuknya. Akan tetapi, petugas yang ada di sana menyarankannya untuk ikut kebangkitan bloodline bersama dengan instruktur. Dikarenakan jika ia gagal dalam kebangkitan tersebut, maka itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Meski begitu, Qin Chen tetap memilih melakukannya sendiri dan membayar 500 koin perak per jamnya untuk ruangan khusus tersebut. Di sisi lain, terlihat wakil ketua tempat kebangkitan bloodline sedang memerintahkan manajer tempat itu untuk menjaga sebuah instrumen kebangkitan bloodline dikarenakan instrumen tersebut sangatlah kuno. Bahkan sang ketua masih berusaha untuk bisa mengaktifkannya. Tak lama kemudian, si manajer didatangi oleh salah satu penjaga yang mengabarkan bahwa instruktur yang bertugas saat ini tiba-tiba mengalami sebuah masalah. Sedangkan Qin Chen yang melihat instrumen kebangkitan itu akhirnya memutuskan untuk menggunakannya. Namun saat ia melakukan kebangkitan tersebut, Qin Chen terkejut karena tubuhnya tidak bereaksi sama sekali. Karena itu, ia pun terus memaksakan dirinya dan berhasil mendapatkan sebuah bloodline guntur yang sangat langka. Di saat yang sama, di luar tiba-tiba langit menjadi gelap dan petir menyambar beberapa kali. Hal tersebut membuat Qin Chen sangat senang dan ia pun langsung mencoba kekuatannya di sana. Tapi karena waktu sewanya telah habis, Qin Chen pun harus segera pergi. Tak lama setelah itu, manajer yang baru kembali dan akhirnya ia pun marah besar kepada si petugas dan Qin Chen. Karenanya, ia pun memanggil penjaga untuk menangkap Qin Chen dan menuduhnya telah merusak instrumen kebangkitan tersebut. Namun Qin Chen merasa bahwa dirinya tidak salah dikarenakan si manajer telah meninggalkan tempat itu dengan membiarkan pintu yang masih terbuka. Sesaat kemudian, sang ketua yang baru datang terkejut melihat instrumen tersebut yang sudah berfungsi. Dan ia pun bertanya siapa orang yang telah berhasil mengaktifkannya. Di sisi lain, karena si manajer terus berusaha menutupi kesalahannya, alhasil sang ketua pun memberikan sebuah gambaran kepadanya. Sedangkan semua orang dikagetkan dengan sang ketua yang malah menghormati Qin Chen. Di sana, sang ketua juga meminta Qin Chen untuk mengajarinya cara mengaktifkan alat instrumen tersebut. Dan sebelum Qin Chen meninggalkan tempat itu, sang ketua pun memberikan sebuah token kepadanya. Setelahnya, ia pun memutuskan untuk memecat manajer dan juga memberikan hadiah kepada si petugas sebagai ucapan terima kasih karena sudah membawa Qin Chen. Kemudian, sang ketua pun memerintahkan wakilnya untuk segera menyelidiki siapa Qin Chen sebenarnya, dikarenakan ia menyadari bahwa Qin Chen adalah seorang master bloodline yang sangat kuat. Di tempat lain, Qin Chen dikagetkan dengan bloodline-nya yang dapat meningkat sendiri dan kemungkinan itu adalah bloodline yang berada di ranah dewa. Hal itu pun membuat dirinya lebih semangat dan terus melatih kekuatannya karena ujian di Akademi Tianxing yang juga semakin dekat. Sedangkan rupanya, Lady Zhou telah memerintahkan pengawalnya untuk menyuap juri agar Qin Chen tidak diloloskan dalam ujian tersebut. Di saat yang sama, ternyata Wei Chen juga telah meminta bantuan kepada salah satu temannya yang bernama Li Guangfeng untuk membalaskan dendamnya kepada Qin Chen. Di sisi lain, karena mendengar bahwa Zhou Lingshan yang akan mengikuti ujian di Akademi Tianxing, Liang Yu pun memutuskan untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, akhirnya tibalah hari diadakannya ujian itu. Di sana, Qin Chen bertemu dengan Lin Tian yang telah pulih.
Sesaat kemudian, ia juga bertemu dengan Qin Fan yang masih saja merendahkannya. Sedangkan di bangku penonton, ternyata Liang Yu juga telah datang bersama dengan Zhao Lingsha dan sang ayah. Tak berselang lama, Lady Zhou bersama dengan Lord Qi datang untuk meminta maaf pada Liang Yu atas tindakan Qin Chen yang telah menyinggungnya beberapa hari yang lalu. Dan sebagai tanda permintaan maafnya, Lady Zhou mengatakan bahwa ia telah mengusir Qin Chen dan juga sang ibu dari keluarga Qin. Sontak Lian Yu menjadi sangat kesal, dikarenakan ia takut kalau hal tersebut malah membuat Qin Chen jadi membencinya. Sesaat kemudian, Yu Qi pun telah datang ke tempat itu. Dan ternyata ujian tersebut juga dihadiri oleh penguasa pertama kerajaan Dagi bernama Raja Lingwo. Hingga pada akhirnya ujian tersebut pun dimulai. Di sesi pertama kali ini, seorang juri ujian tersebut yang bernama Guru Geong pun memerintahkan para murid yang belum membangkitkan bloodline-nya untuk maju ke depan. Dan karena bloodline-nya telah bangkit, Qin Chen pun tetap duduk dan tidak mengikuti sesi tersebut. Alhasil, hal itu pun dimanfaatkan oleh Qin Fan untuk menuduh Qin Chen sebagai pembohong dan harus segera dikeluarkan dari akademi. Karena Qin Fan terus mengoceh, akhirnya Qin Chen pun maju dan bertaruh dengan Qin Fan. Di mana jika Qin Chen gagal, maka ia akan langsung keluar dan siap menerima hukuman. Namun jika ia berhasil, maka Qin Fan harus menggonggong di depan semua peserta ujian itu. Akan tetapi, saat ia akan mengeluarkan bloodline-nya, rupanya batu kristal kebangkitan yang Qin Chen gunakan ternyata telah disabotase oleh Guru Gehong yang telah bekerja sama dengan Lady Zhou. Karenanya, Qin Chen pun menggunakan kekuatan penuhnya sampai membuat batu kristal itu pecah dan menjadi beberapa bagian. 只凭一块死水晶，我明明在他的水晶上做了手脚，怎么雷霆血脉属于稀有血脉啊？ Alhasil, Qin Fan harus menerima semua konsekuensi yang telah mereka sepakati. 秦家二公子血狗。 Kemudian, tes pun kembali dilanjutkan dengan sesi ujian memanah. Meski sudah dipermalukan di ujian sebelumnya, ternyata Qin Fan masih saja menyombongkan dirinya. Dan dengan sedikit kekuatannya, Qin Chen pun berhasil lolos dalam ujian tersebut. 这一回我要一雪前耻！ Di sisi lain, Li Guangfeng berhasil membuat kagum semua orang dengan kekuatan yang ia tunjukkan. Setelah itu, ujian pun dilanjutkan dengan sesi pertarungan. Yang mana dalam babak pertama ini, semua siswa akan bertarung dengan dibagi menjadi beberapa kelompok. Selain Li Guangfeng, ternyata ada salah satu murid lainnya yang juga sama kuatnya bernama Wang Qinming. Sedangkan Lin Tian yang bertarung dengan Qin Fan harus menerima serangan yang membuatnya sampai terluka parah. Sontak Qin Chen pun marah dan mengeluarkan kekuatan aslinya. Melihat hal itu, Lady Zhou lalu memberikan perintah untuk mengatur pertandingan Qin Fan dan Qin Chen. Setelah babak pertama berakhir, pertandingan pun dilanjutkan ke babak penyisihan. Dalam babak penyisihan tersebut, Li Guangfeng dan Wang Qinming berhasil meloloskan dirinya dengan sangat mudah. Hingga pada akhirnya, pertandingan antara Qin Chen dan Qin Fan pun dimulai. Di tengah pertarungan tersebut, Qin Fan kaget karena kekuatan Qin Chen ternyata melebihi dugaannya. Karena itu, Qin Fan pun mengeluarkan teknik mematikan bernama pukulan 13 gelombang. Akan tetapi, Qin Chen ternyata bisa menghindarinya dan ia pun memenangkan pertarungan tersebut. Qin Fan yang tak terima akan kekalahannya tiba-tiba menyerang Qin Chen dari belakang. Alhasil, Qin Chen pun memberikan sebuah pukulan yang dapat menghancurkan kultivasi kepada Qin Fan. Melihat hal itu, Lady Zhou yang sangat marah lalu memerintahkan pengawalnya untuk menghabisi Qin Chen. Beruntung,
Liang Yu segera turun dan berhasil menyelamatkannya. Karena tindakan tersebut, akhirnya kepala sekolah mengusir Lady Zhou dan juga anaknya dari tempat itu. Setelahnya, Qin Chen pun melaporkan guru Gehong yang telah bersekongkol dengan keluarga Qin yang ingin menjebak dirinya, dan untuk membuktikannya, Qin Chen menyuruh kepala sekolah untuk memeriksa kotak nama. Sontak kepala sekolah pun marah dan memecat guru Gehong dari pekerjaannya. Sedangkan karena Liang Yu telah membantunya, Qin Chen pun menyuruh Liang Yu untuk mencarinya jika ia membutuhkan bantuannya. Dan di pertandingan berikutnya, Zhou Lingshan lah yang berhasil meloloskan diri. Di babak semifinal ini, 4 murid yang berhasil lolos adalah Li Guangfeng, Wang Qingming, Qin Chen, dan juga Zhou Lingshan. Kemudian, Qin Chen dan Zhou Lingshan lah yang terpilih untuk maju di pertandingan pertama. Akan tetapi, Liang Yu malah mengatakan bahwa Zhou Lingshan tidak mungkin ada kesempatan untuk memenangkan pertarungan itu. Dalam pertarungan tersebut, semua orang dibuat kagum lantaran permainan pedang Qin Chen yang berhasil menyamai Zhou Lingshan. Qin Chen pada akhirnya berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan antara Qin Chen dan Zhou Lingshan berakhir, pertandingan kedua pun dilanjutkan antara Li Guangfeng dan Wang Qingming, di mana pertarungan tersebut sangatlah sengit. Meskipun Wang Qingming adalah rakyat biasa, kemampuannya mampu menyaingi Li Guangfeng yang berasal dari keluarga bangsawan. Namun karena perbedaan dari segi sumber daya yang mereka gunakan, akhirnya Wang Qingming pun kalah dalam pertandingan itu. Kemudian pertandingan antara Qin Chen dan Li Guangfeng pun akan segera dilanjutkan ke babak final, yang mana akademi dan kerajaan akan memberikan hadiah kepada murid yang berhasil menjadi juara. Tak sampai di situ saja, ternyata kerajaan juga akan memanggil 8 murid terbaik untuk diikutkan dalam sebuah kompetisi. Sedangkan para penonton juga sudah mulai menebak-nebak siapakah yang akan memenangkan pertarungan ini. Singkat cerita, akhirnya pertarungan antara Qin Chen dan Li Guangfeng pun dimulai. Di tengah pertarungan tersebut, para penonton dibuat kagum karena Qin Chen mampu beradu tinju dengan Li Guangfeng yang terkenal memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa. Di sisi lain, Raja Lingwu mengetahui meski mereka berdua bertarung menggunakan kekuatan pukulan yang sama, namun sebenarnya Qin Chen menggunakan teknik yang lebih sempurna dari teknik Li Guangfeng. Dengan intensitas pertarungan yang cukup lama, akhirnya membuat Li Guangfeng mulai terpojok. Karena itu, ia pun menggunakan kekuatan Bloodline Api tingkat 3-nya untuk menyerang Qin Chen. Meski begitu, Qin Chen mampu melawan dan berhasil mengalahkannya. Dan pada akhirnya, keempat juara dalam kompetisi ini adalah Qin Chen yang menempati posisi pertama, disusul Li Guangfeng di posisi kedua, kemudian Zhou Lingshan di posisi ketiga, dan Wang Qingming di posisi keempat. Setelah itu, kepala sekolah pun memberikan hadiah kepada juara pertama berupa 1 cincin penyimpan, 1 gulungan teknik tingkat Chuan, dan juga 10.000 koin perak. Namun, karena Qin Chen tak memerlukan teknik tersebut, ia pun ingin menukarkannya dengan uang. Sedangkan Raja Lingwu sendiri akan memberikan kesempatan kepada keempat pemenang itu untuk bergabung dengan penjaga kerajaan dan akan langsung diangkat sebagai wakil kapten. Tak sampai di situ saja, Raja Lingwu juga akan mengajak mereka berempat untuk masuk ke kolam roh darah yang ada di dalam pegunungan iblis setengah tahun lagi, di mana setiap orang yang bisa masuk ke sana akan mempermudah mereka untuk naik ke level surgawi. Dan menurut yang Qin Chen ingat, tempat itu dulunya pernah membuat kelima negara barat laut saling menumpahkan darah untuk mendapatkannya. Sampai pada akhirnya, dibuatlah kesepakatan yang mana akan diadakan sebuah kompetisi 5 tahunan dan 10 pemenang teratas akan mendapatkan masing-masing 4 tempat untuk masuk ke sana. Di sisi lain, ternyata Li Guangfeng masih saja tak terima akan kekalahannya.
Setelah itu, Qin Chen pun pergi menemui sang ibu untuk merayakan kemenangannya. Tak berselang lama, Liang Yu bersama dengan Raja Kang datang menemui mereka, yang mana Raja Kang ingin meminta bantuan pada Qin Chen untuk mengajari Zhou Lingshan. Bahkan Raja Kang juga meminta Yuji untuk tinggal di kompleks perumahannya jika ia berkenan. Namun, karena tak mau merepotkan Raja Kang, Yuji pun menolak dan memilih untuk tinggal di rumahnya yang sekarang. Since berpindah di kediaman keluarga Qin, terlihat Qin Fen yang sedang dalam perawatan, di mana tabib itu mengatakan bahwa kolam spiritual Qin Fen telah hancur dan dibutuhkan pil regenerasi tingkat 6 yang sangat langka untuk bisa menyembuhkannya. Tak lama kemudian, Qin Yong pun datang dengan membawa kabar kemenangan Qin Chen. Sontak hal tersebut membuat Lady Zhou sangat marah dan memerintahkan Qin Yong untuk membunuh Qin Chen beserta ibunya. Dan jika Qin Yong gagal, maka Lady Zhou akan membunuh seluruh keluarganya. Di sisi lain, Qin Yuanhong ternyata juga telah dipanggil oleh Yang Mulia untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah keluarga Qin lakukan di Akademi Tianxing. Karena itu, ia pun meminta waktu kepada Yang Mulia untuk mencari tahu kebenarannya. Singkat cerita, akhirnya Qin Yuanhong telah sampai di rumah keluarga Qin, dan untuk menutupi kesalahannya tersebut, ia berencana untuk menjadikan Qin Yong sebagai pelaku atas semua yang telah terjadi. Sedangkan Qin Chen yang kala itu sedang bermeditasi pun telah kembali meningkatkan kekuatannya karena puncak manusia akhir. Akan tetapi, kekuatan tubuhnya masih belum cukup, mengingat ia ingin membalas dendam kepada Feng Xiuyu dan Xiongguan Xing'er atas apa yang telah ia terima di masa lalu. Sesaat setelahnya, Qin Chen didatangi ibunya yang ingin menceritakan kenangan masa lalu mereka saat masih di rumah keluarga Qin, di mana mereka berdua selalu diperlakukan dengan kejam oleh Lady Zhou dan anaknya. Di sana, Qin Chen juga bercerita tentang bagaimana dirinya bisa berubah dan saat itu Qin Chen bersumpah untuk menjadi lebih kuat agar ia bisa melindungi sang ibu. Di saat yang sama, terlihat Qin Yong yang pergi ke rumah Qin Chen dengan membawa beberapa pembunuh bayaran bersama dengannya. Sedangkan Qin Chen yang kala itu sedang bermeditasi, dikejutkan dengan pedang kuno yang tiba-tiba muncul dan memasukkan energinya ke dalam tubuh Qin Chen sampai-sampai membuatnya tak sadarkan diri. Ketika bangun, secara mengejutkan kultivasi dan kepekaannya meningkat drastis. Tak lama setelahnya, Qin Chen mendengar suara dari luar yang ternyata adalah Qin Yong yang akan melakukan aksinya. Karena itu, Qin Chen pun memutuskan untuk pergi ke kamar ibunya dan memastikannya aman. Kemudian ia pun menyerang salah satu pembunuh bayaran tersebut dan menyamar menjadi bagian dari mereka. Alhasil, Qin Chen pun berhasil membunuh beberapa pembunuh bayaran itu. Di saat yang sama, Qin Yong yang telah sampai di kamar Qin Chen akhirnya mendapati kalau Qin Chen tidak ada di tempat itu. Karena itu, ia pun memutuskan untuk pergi ke kamar Yuji dan segera membunuhnya. Melihat ibunya dalam bahaya, Qin Chen pun keluar dan membunuh para pembunuh bayaran yang bersama Qin Yong. Dan pada akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Dalam pertarungan tersebut, Qin Yong dikagetkan dengan Qin Chen yang bisa menyamai kekuatannya. Untuk itu, ia pun segera memakan amukan darah agar kekuatannya menjadi bertambah. Tak lama kemudian, mereka didatangi oleh wakil komandan penjaga kota bernama Zuli yang telah diperintahkan oleh Raja Kang untuk menjaga Qin Chen dan ibunya. Akan tetapi, rupanya Zuli masih tak mampu untuk menghadapi Qin Yong. Di sisi lain, Qin Chen yang mengawasi pertarungan tersebut akhirnya menyuruh Zuli untuk menyerang tulang rusuk kiri Qin Yong. Dan secara mengejutkan, ternyata cara itu berhasil untuk melukai Qin Yong. Menyadari bahwa ia tak akan bisa menang, Qin Yong pun memutuskan untuk segera melarikan diri. Namun, tiba-tiba Qin Chen memberikan serangan padanya dan berhasil membuat Qin Yong tewas di tempat itu.
Tak lama kemudian, Yuzi pun keluar dari kamarnya dan kaget mendengar apa yang telah terjadi. 刚才秦勇带着几个歹人闯了进来。我等告辞。 Di sisi lain, Lady Zhou dan putranya ternyata masih berharap-harap cemas menunggu kabar kematian Yuji dan Qinchen. Akan tetapi, sesaat setelah itu mereka dikejutkan dengan mayat Qin Yong yang telah berada di depan pintu rumah keluarga Qin. Karena hal tersebut, Qin Yuanghun pun khawatir tentang bagaimana cara ia menjelaskan tentang semua yang telah terjadi kepada Yang Mulia saat di pengadilan. Tak berselang lama, Qin Yuzi pun menemui mereka dengan perasaan marah. Dan Qin Yuzi juga mengancam jika terjadi sesuatu kepada Yuji, maka ia tidak akan membiarkan mereka berdua. Keesokan harinya, terlihat Lin Tian yang pergi ke rumah Qinchen setelah ia mendapatkan kabar dari kepala sekolah Chu dan Raja Kang tentang penyerangan yang terjadi tadi malam. Di sana, Qinchen juga melihat bahwa saat itu kultivasi Lin Tian telah meningkat pesat. Kemudian, Qinchen pun mengajak Lin Tian pergi ke aula harta karun untuk mencari sebuah senjata. Meskipun sebenarnya Lin Tian lebih menyarankan ke toko lain, dikarenakan semua benda yang dijual di tempat itu terbilang sangatlah mahal. Sesampainya di dalam aula harta karun itu, mereka pun langsung pergi melihat-lihat semua jenis senjata ditemani oleh seorang pelayan. Namun karena kualitas senjata yang dijual kurang baik menurut Qinchen, ia pun terus-terusan meminta pada si pelayan untuk mengeluarkan semua senjata yang dijual di tempat tersebut. Hal itu pun membuat si pelayan sangat kesal dan melaporkannya kepada seorang manajer bernama Xu Zeng. Alhasil, Xu Zeng yang marah akhirnya memanggil penjaga untuk mengusir mereka berdua. 徐管事，有个吩咐，就给我打断他们的双腿，有事儿也照打不误。 Akan tetapi, setelah mendengar nama Qinchen yang merupakan murid nomor 1 Akademi Tianxing, Xu Zeng pun menarik kata-katanya dan dengan senang hati mengantar mereka untuk melihat-lihat semua senjata yang ada di lantai 2 aula harta karun. Ternyata di tempat itu sedang diadakan sebuah perjudian harta karun yang dihadiri oleh beberapa anak bangsawan termasuk Li Guangfeng. Dan tujuan mereka menghadiri perjudian itu adalah untuk memikat hati seorang putri bernama Yan Ruyu. Namun Qinchen tidak tertarik bergabung dan memilih untuk melanjutkan mencari senjata. 对赌宝没什么兴趣。都是上好的二阶长剑。 Akan tetapi, karena senjata itu tak ada yang cocok dengannya, maka Qinchen pun memutuskan menggunakan uangnya untuk membeli bahan obat-obatan. Para bangsawan yang melihat hal tersebut mengejek Qinchen sebagai anak miskin yang tidak punya uang. Bahkan ada salah satu bangsawan itu bernama Gezu Ge mengatakan bahwa ia akan memakan meja jika Qinchen mampu membeli barang-barang di aula harta karun. Akan tetapi, mereka terkejut ketika Qinchen memiliki cincin penyimpanan dan mengeluarkan beberapa lembar uang untuk membeli bahan obat-obatan tersebut. 就将这桌子吃下去。 Alhasil, Gezu Ge pun harus menelan perkataannya sendiri dan dipermalukan oleh teman-temannya. Singkat cerita, perjudian itu pun akhirnya dimulai, di mana Qinchen menyadari bahwa barang-barang yang dikeluarkan oleh aula tersebut hanyalah barang-barang yang tidak berharga. Sedangkan Gezu Ge pun memulai perjudian itu dan mendapatkan sebuah batu geopesona yang menurut seorang penilai bernama Yang Yan harganya sekitar 50.000 perak. Karenanya, ia kemudian memberikan benda tersebut kepada Yan Yuri untuk membuatnya terpikat. Di sisi lain, seorang bangsawan lain bernama Liang Pen tidak terima melihat Gezu Ge mendekati Yan Ruyu. Akhirnya memutuskan untuk membeli dan mendapatkan sebuah benda yang bertuliskan pola array. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya akan berlanjut di part berikutnya. Setelah Qinchen memperhatikan pola yang ada pada harta karun yang telah didapatkan oleh Lian Peng, akhirnya ia mengetahui bahwa benda itu berasal dari zaman kegelapan di benua Tianwu yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun tak banyak buku catatan yang menceritakan sejarah pada era tersebut. Di sisi lain, guru yang menjelaskan bahwa benda itu adalah harta karun dari zaman kuno yang harganya bisa mencapai 70.000 sampai 80.000 koin perak. Kemudian Lian Peng pun tanpa pikir panjang memberikannya kepada Yan Ruyu.
多谢连上门主。7、8万银币的东西随手就献了出去。 Meski begitu, Qingchen seperti pernah melihat harta karun itu. Tak berselang lama, secara tidak sengaja, Lin Tian mengatakan bahwa benda tersebut sangatlah mirip dengan toilet. Sontak para bangsawan dan guru yang pun kesal dan memerintahkan Xu Zeng untuk membawa mereka pergi dari sana. Akan tetapi, Qingchen malah memperkeruh suasana dengan mengatakan bahwa yang telah dikatakan temannya itu benar. Mendengar hal tersebut, guru yang pun semakin kesal karena merasa kemampuannya telah diragukan. Alhasil, guru yang lalu meminta kepada Qingchen untuk meminta maaf padanya dengan berlutut di depan semua orang. Tapi Qingchen menolak dan menyuruh guru yang untuk memperbaiki pola pada artefaknya. Mendengar hal itu, guru yang pun berkata bahwa tidaklah mungkin untuk memperbaiki pola pada peninggalan kuno dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan para bangsawan itu malah menyebut harta karun itu adalah sebuah pot dari peninggalan Kaisar Zhang yang sangat berharga. Karenanya, Qingchen pun meminjam sebuah pena pola untuk memperbaiki benda itu. Dan pada waktu singkat, Qingchen pun mampu memperbaikinya. Meski begitu, guru yang masih mengelak dan mengatakan bahwa itu merupakan sebuah harta karun. 还能吸纳别的东西吗？我试试。一下喷出来的自然就是尿水了。 Dan pada akhirnya, para bangsawan tersebut mengetahui bahwa benda itu adalah sebuah toilet kuno. Tak sampai di situ saja, Qingchen juga menunjukkan bukti bahwa batu giok pesona yang didapatkan oleh Ge Zuge bukanlah yang asli. Setelah kejadian tersebut, para anak bangsawan itu pun mulai meragukan aula harta karun dan guru yang. Kemudian, Qingchen lalu menunjukkan semua isi harta karun yang ada di perjudian itu. Akan tetapi, saat ia memegang salah satu benda, tiba-tiba tubuhnya bereaksi, dan Qingchen pun menyadari bahwa itu adalah pedang yang mempunyai daya pemikat. Namun guru yang melarang Xu Zeng untuk menjualnya kepada Qingchen karena ia takut kalau benda itu adalah harta karun yang sangat langka. Hal tersebut pun membuat semua anak bangsawan semakin tak percaya kepada guru yang. Tapi setelah melihat bahwa benda itu adalah sebuah pedang yang sudah berkarat, guru yang pun lega karena ternyata dugaannya salah. Setelah mereka meninggalkan aula harta karun, Qingchen lalu mengajak Lin Tian ke pavilion Bloodline untuk membantu kebangkitan Bloodline Lin Tian, di mana tempat itu sekarang menjadi sangat ramai setelah Qingchen membangkitkan Bloodline-nya di sana dan menjadi pemenang di Akademi Tianxing. Sedangkan si pelayan yang melihat kedatangan Qingchen dengan sangat ramah mengantarkannya ke ruang kebangkitan Bloodline. 原来是陈少的朋友，这还说了排队，怎么就有人插队了？只有血脉圣地金克林的顶级贵客。 Dan setelah berada di tempat itu, akhirnya Qingchen mengetahui kalau Lin Tian memiliki bloodline Raja Api Kematian, yang juga merupakan bloodline yang sangat langka. Namun hal tersebut membuat Lin Tian tidak bisa melakukan latihan seperti biasanya. Karena itu, Qingchen pun akan mengajarkan latihan tingkat surgawi berupa teknik Wang Ying kepadanya. 万有天境。Setelah berpisah, Qingchen pun pergi ke pavilion pil kerajaan Daqi. Akan tetapi, menurut Qingchen, semua pil yang ada di sana tidaklah berkualitas baik. Untuk itu, Qingchen pun bermaksud untuk bertemu dengan pemilik tempat tersebut. Mendengar hal itu, si pelayan pun mengatakan bahwa pemimpin mereka sangatlah sibuk dan juga hanya seorang alkemislah yang diizinkan untuk bertemu dengannya. Karenanya, Qingchen pun memutuskan untuk ikut dalam ujian alkemis. Namun saat akan mendaftar, manajer yang ada di sana tidak mengizinkannya dikarenakan Qingchen tidak memiliki sertifikat magang. Meski begitu, Qingchen tetap ingin mengikuti ujian itu karena menurut peraturan yang ia ketahui, setiap orang boleh menjadi seorang alkemis. Tak berselang lama, seorang juri ujian tersebut bernama Chen Mu datang ke tempat itu dan mengizinkan Qingchen untuk mengikuti ujian. 我马上将这小子赶出去。好，罗管事，给他报名，一面门进去就可以了。
Di sana, ternyata semua peserta ujian itu sudah sangat berumur dan hanya Qinchen-lah peserta yang paling muda. Ujian tersebut akan dibagi menjadi 3 babak, di mana babak pertama adalah ujian tulis, babak kedua adalah memilih 1 dari 10 secara acak cara pemurnian obat, dan yang terakhir adalah penyulingan yang sebenarnya. Dan hanya peserta yang mendapatkan nilai di atas 90 lah yang dapat lanjut ke babak berikutnya. Di ujian pertama kali ini, kedua juri sedikit khawatir jika peserta ujian tidak ada yang lolos, dikarenakan soal ujian tersebut dibuat oleh master alkemis yang paling ketat bernama Liu Guang. Sedangkan Qinchen ternyata mampu untuk menjawab semua soal dengan sangat cepat dan menjadi peserta yang selesai paling awal. 这次考核通过率起码要降低3成。一名优秀的炼药师都免不了要前往野外，什么时候开始下一轮？这小子太嚣张了。 Dan ketika guru Yang Cheng mengoreksi lembar jawaban Qinchen, ia terkejut karena 7 jawaban pertama benar semua. Akan tetapi, kedua guru tersebut menyalahkan 3 jawaban terakhir dari soal penalaran dan membuat Qinchen mendapatkan nilai 70. Setelah semua peserta selesai mengerjakan soal di babak pertama, Li Guang pun datang ke tempat itu untuk memeriksa semua jawaban peserta. Tak lama kemudian, ia terkejut karena melihat jawaban Qinchen yang ternyata sangat sempurna. Karenanya, Li Guang pun memerintahkan mereka untuk mencari Qinchen sebelum ia pergi dari sana. Di saat yang sama, ternyata hasil dari ujian telah dibacakan, tapi sayangnya nama Qinchen tidak ada di dalam daftar tersebut. 孙元90分，周涛91分，你算哪根葱啊？ Tak berselang lama, guru Li Guang datang ke tempat itu dan mengatakan bahwa Qinchen lulus dengan nilai yang sangat sempurna. Setelah itu, ujian pun berlanjut pada ujian pemurnian obat di mana para peserta akan dinilai dalam kemampuan pengendalian apinya. Dan karena ujian itu sangatlah sulit, akhirnya kedua peserta yang maju di awal harus tumbang di tahap tersebut. 实则考验的以及丹炉中灵药融合的火。 Melihat hal itu, seorang peserta bernama Zhou Tao pun menyombongkan dirinya. Di sisi lain, kedua guru yang berharap-harap cemas akhirnya dibuat tenang karena peserta ketiga bernama Xu Jing berhasil lolos. Dan kemudian disusul oleh 2 peserta lain juga bernasib sama dengannya. Singkat cerita, akhirnya Qinchen pun maju. 竟然通过3个了，到满分不过，此人连炼药师学徒都不是。 Akan tetapi, mereka dibuat kaget karena Qinchen dapat mengendalikan api meskipun hanya menggunakan setengah array yang diaktifkan. Melihat hal itu, Zhou Tao pun kesal dan menuduh Qinchen telah melakukan kecurangan. Alhasil, Qinchen pun lalu menjelaskan tentang teori pola array yang mana hanya dengan mengaktifkan 36 pola array yang ada, maka akan membuat panas dari api yang dikeluarkan menjadi mudah dikendalikan dan sangat stabil. Namun rupanya, semua guru yang ada di pavilion tersebut tidak mengetahui tentang teori ini. Karena itu, Qinchen pun mempersilahkan kepada Li Guang untuk mencobanya. 居然真的激活了！这等理论，我们之前居然都不知道。 Setelahnya, Li Guang pun dengan sangat senang hati meloloskan Qinchen di ujian tersebut. Dan pada akhirnya, keempat peserta yang lolos dalam ujian itu adalah Xu Jing, Zhou Tao, Wang An, dan Qinchen. Kemudian di babak terakhir ini, para peserta diperintahkan untuk membuat pil Zhengyuan kelas 1. Namun mereka kaget dengan Qinchen yang sudah memulai dan memasukkan semua bahan secara langsung. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka ketika Qinchen berhasil membuat pil Zhengyuan berkualitas tinggi. 哪里来的药香啊？最顶级的特等真元丹。 Dan pada akhirnya, kakek Wang An lah yang berhasil menjadi peserta kedua yang lulus dalam ujian tersebut. Setelah mendapatkan lencana alkemis kelas 1, Qinchen pun meminta kepada Master Li Guang untuk dipertemukan dengan pemimpin dari pavilion karena ia ingin membicarakan sebuah bisnis. Sontak hal itu membuat Li Guang kaget, mengingat tidak semua alkemis bisa bertemu dengan pemimpin pavilion, bahkan untuk seorang alkemis senior sekalipun. Namun karena Qinchen terus memaksa, akhirnya Li Guang pun memberanikan diri untuk menemui pemimpinnya. Singkat cerita, setelah mengetahui kemampuan Qinchen, sang pemimpin pavilion bernama Shoya itu pun setuju untuk bertemu dengannya. 一
品炼药师考核，这倒是稀奇了。我突然又不忙了。 Sesampainya ia di sana, terlihat Qin-Chen yang tidak menaruh rasa hormat sedikit pun kepada Xiaoya. Kemudian Qin-Chen meminta kepada Li Guang untuk memberikan pil yang telah ia buat kepada pemimpinnya tersebut. Alhasil, setelah menelan pil itu, Xiaoya pun terkejut karena merasakan efek dari pil tersebut 2 kali lebih kuat dari pil biasanya. Karenanya, Xiaoya lalu bertanya bagaimana Qin-Chen melakukan semua ini. Dan Qin-Chen pun menjawab bahwa ia hanya merubah metode pemurnian dan sedikit merubah rasio bahan-bahan pembuatan obat. Tak sampai di situ saja, ternyata Qin-Chen juga memberikan sebuah resep pil kuno dari Yuandan yang bahan-bahannya 70% lebih murah dari yang ada di pasaran. Xiaoya yang melihat pil tersebut dibuat kaget karena dengan menjual pil tersebut bukan hanya keuntungan yang mereka dapat, tapi juga akan membuat pasar pil di 5 negara barat laut akan sangat terkejut. Setelah bersepakat, Qin-Chen lalu meminta Xiaoya untuk menyempurnakan beberapa obat untuknya. Di sisi lain, karena melihat keahlian Qin-Chen, Xiaoya pun memerintahkan kepada Li Guang untuk mencari tahu asal-usul Qin-Chen. Sinch pun berpindah, terlihat Chen Mu dan Ouyang Chen yang masih menunggu Xiaoya melakukan pemurnian dengan resep yang diberikan oleh Qin-Chen. Dan hanya butuh waktu 15 menit, Xiaoya dapat menyelesaikan proses pemurnian pil itu. Tak berselang lama, Li Guang pun datang dan memberitahu informasi yang telah ia dapatkan mengenai Qin-Chen, di mana Xiaoya memperkirakan bahwa ada orang lain yang membuat Qin-Chen dapat melakukan semua ini. Sedangkan di rumah Qin-Chen, saat itu sedang ada perbaikan setelah insiden penyerangan beberapa waktu yang lalu. Di sana, Qin-Chen pun meminta kepada Zuli untuk menemuinya. Dan seperti yang telah dijanjikan kepadanya, Qin-Chen pun mulai memperbaiki meridian yang ada di tubuh Zuli. Alhasil, Zuli akhirnya dapat kembali menggunakan kekuatan, bahkan ia juga berhasil menerobos tingkat surgawi. Karena hal itu, Zuli pun sangat berterima kasih dan berjanji akan mematuhi semua perintah yang diberikan oleh Qin-Chen. Keesokan harinya, terlihat beberapa penduduk sedang membicarakan putra pertama keluarga Qin bernama Qin Feng yang akan pulang dari perbatasan. Dan menurut mereka, saat ini Qin Feng adalah pemuda paling berbakat yang ada di kerajaan Daqi. Tak lama kemudian, Qin Feng pun telah sampai di tempat itu, dan Qin Feng ternyata juga telah mengetahui masalah yang dibuat oleh Qin-Chen. Untuk itu, ia pun berniat untuk segera membereskan masalah ini. Setelahnya, Qin Feng dipanggil oleh Yang Mulia yang ingin memberikannya hadiah untuk mengikuti penyucian di kolam roh darah karena ia telah membuat kerajaan Daqi memenangkan pertempuran melawan kerajaan Dawei. Dan jika ia dapat memenangkan kompetisi tersebut, Yang Mulia berjanji untuk memberikan pangkat militer Hou kepadanya. Di sana, Qin Feng juga meminta kepada Yang Mulia untuk membatalkan membawa Qin-Chen memasuki kolam roh darah. Namun Yang Mulia menolak karena ia sudah berjanji akan hal itu. Setelah keluar dari istana, Qin Feng pun kembali ke rumah keluarga Qin untuk menemui sang adik yang memintanya untuk balas dendam kepada Qin-Chen. Karena itu, Qin Feng pun berniat membunuh Qin-Chen sebelum ia memasuki kolam roh darah. Keesokan harinya, tersiar kabar kalau Qin Feng menantang Qin-Chen untuk bertarung di arena hidup dan mati. Mendengar hal itu, semua penduduk pun yakin kalau Qin-Chen akan mati, mengingat saat ini Qin Feng telah menjadi praktisi puncak tingkat bumi. Sesaat kemudian, Qin Feng datang ke sana dan mengatakan bahwa ia akan menunggu Qin-Chen di tempat itu selama 3 hari. Di sisi lain, setelah mendengar kabar tersebut, Lin Tian pun dengan segera pergi menemui Qin-Chen. Namun ternyata, Qin-Chen tidak memikirkan tentang tantangan itu dan lebih memilih fokus kepada latihannya. Setelah itu, Qin-Chen pun pergi ke pavilion pil untuk memeriksa bahan yang telah ia minta. Dan dengan bahan-bahan tersebut, Qin-Chen berniat untuk membuat pil peledak tubuh tingkat 3, pil kondensasi dan pil fondasi. Namun karena Xiaoya tidak begitu memahami proses pemurniannya, Qin-Chen pun akan memandu dalam pemurnian itu. Dan saat di ruang pemurnian, Qin-Chen meminta kepada Li Guang untuk disediakan 3 tungku secara langsung. Mendengar hal tersebut, membuat Xiaoya sangat ragu apakah proses itu akan berhasil. Meski sempat akan gagal, akhirnya pil itu pun telah selesai dibuat. Dan bagaimanakah kelanjutannya akan berlanjut di part berikutnya. Diceritakan setelah Qin-Chen berhasil dalam pembuatan ketiga jenis pil itu, ia pun melanjutkan dengan memurnikan ketiga pil secara bersamaan.
Hal itu pun membuat Shoya terkejut mengingat cara memurnikan yang dilakukan oleh Qin Chen sangatlah sulit. Kemudian, Qin Chen pun meminjam tempat latihan Shoya untuk menguji efek dari pil yang telah ia buat. Di sisi lain, semua orang termasuk Qin Feng sangat kesal lantaran setelah penantian yang sangat lama, Qin Chen masih belum datang ke arena pertarungan. Karena itu, beberapa orang pun diperintahkan untuk menjemput Qin Chen di rumahnya. Namun kedatangan mereka dihalangi oleh Komandan Zoli dan para pasukan. Sontak hal tersebut pun membuat orang-orang itu marah dan terjadilah pertarungan di sana. 你们这是找死！ Akan tetapi, mereka akhirnya mengurungkan niat dan meminta maaf kepada Zuli setelah mengetahui bahwa ia telah sembuh dan berhasil menerobos ranah surgawi. Lalu Zuli pun berkata bahwa kedatangan mereka sia-sia saja karena saat ini Qin Chen tidak ada di tempat itu dan telah meninggalkan rumah sejak tadi pagi. Setelah mendengar kabar tersebut, beberapa orang pun memutuskan untuk pergi meninggalkan arena pertarungan. Sedangkan Qin Chen akhirnya berhasil menyelesaikan latihannya dan saat ini kultivasi Qin Chen sudah sampai di tingkat bumi. Kemudian ia pun meminjam tempat mandi Shoya untuk membersihkan diri. Singkat cerita, akhirnya Qin Chen pun telah berganti pakaian, sampai-sampai penampilan barunya itu membuat Shoya terpesona. Saat dalam perjalanan pulang, Qin Chen berpapasan dengan Ge Zuge dan Lian Peng. Karena masih kesal dengan kejadian di aula harta karun, mereka pun memerintahkan para pengawalnya untuk memberikan pelajaran kepada Qin Chen. Tapi tanpa diduga, ternyata Qin Chen berhasil mengalahkan para pengawal itu. Menyadari bahwa mereka telah kalah, Ge Zuge dan Lian Peng pun memutuskan untuk melarikan diri. Alhasil, Qin Chen lalu menggunakan bloodline-nya untuk menarik mereka kembali ke hadapannya. Setelah itu, Qin Chen meminta mereka berdua untuk membayar masing-masing 5 juta jika ingin dibebaskan. Dan dengan sangat terpaksa, akhirnya mereka pun menuruti keinginan Qin Chen. 可兄，哪天高兴？ Sesampainya di rumah, Zoli tampaknya menyadari peningkatan kekuatan Qin Chen saat ini. 陈少身上的气势似乎更可怕。 Sedangkan Lady Zhou sangat kesal karena Qin Chen tidak menerima tantangan dari Qin Feng. Keesokan harinya, seorang wakil komandan pengawal kerajaan bernama Gang Li datang ke rumah Qin Chen untuk menjemputnya pergi ke kolam roh darah atas perintah dari Raja Lingwu. Di sana, ia sedikit bingung melihat Zoli menaruh rasa hormat kepada seorang anak kecil. Setelah berlari beberapa kilometer, di tengah jalan mereka bertemu dengan rombongan pengawal kereta putri Zhou Lingshan. Mendengar hal itu, Qin Chen pun berniat ingin bertemu dengannya. Akan tetapi, para pengawal tersebut malah mengacungkan senjata mereka ke arah Qin Chen atas kelancangan yang telah ia lakukan. Tak berselang lama, Zhou Lingshan akhirnya keluar dari dalam kereta. Karena itu, Qin Chen pun menumpang padanya untuk pergi ke istana. 加个秦某吧。下不为例，继续赶路。 Dalam perjalanan tersebut, benih-benih cinta di antara mereka berdua pun mulai tumbuh. Scenes berpindah. Di istana kerajaan terlihat beberapa orang yang akan pergi ke kolam roh darah telah berkumpul. Di tempat itu juga ada 2 anak yang mulia bernama Pangeran Biu dan Putri Zisun. Sesaat setelahnya, Qin Feng juga telah sampai, di mana rupanya Pangeran Biu memiliki kenangan buruk dengannya. Di sana, Qin Feng berkata mengapa akademi mengirim murid-murid sampah ini pergi bersama dengannya. Sontak hal itu membuat Wang Qinming marah dan ingin bertarung dengannya. Namun karena perbedaan kekuatan yang cukup besar, dengan sangat mudah Qin Feng mampu melumpuhkan Wang Qinming. Sesaat setelahnya, kereta Zhou Lingshan telah sampai di sana.
Melihat hal itu, Zishu pun ingin segera menjemputnya, akan tetapi ia terkejut setelah melihat ada seorang pria yang keluar dari kereta tersebut. Sontak ia pun marah dan melayangkan serangan ke arah Qin Chen. Tak lama kemudian, Zolinshan akhirnya keluar dan melindungi Qin Chen. Tapi Qin Chen malah memperkeruh keadaan dengan bertanya siapa wanita gila yang menyerangnya itu. Mendengar hal tersebut, seorang anak bangsawan bernama Zhang Yi pun marah dan ingin memberikan pelajaran kepadanya. Tanpa diduga, Pangeran Biu ternyata malah melindungi Qin Chen. Tak berselang lama, pangeran kedua kerajaan Daqi yang namanya tidak aku ketahui datang ke sana. Yang mana ternyata ia juga tidak suka dengan keberadaan Qin Chen. Untuk itu, ia pun memerintahkan Zhang Yi untuk bertarung dengan Qin Chen. Dalam pertarungan tersebut, Qin Chen sengaja menjadi orang yang lemah untuk menyembunyikan kekuatan aslinya dari Qin Feng. Kemudian, Qin Feng bermaksud untuk menantang Qin Chen, akan tetapi Qin Chen malah menghindar dan mengabaikannya. Sontak Qin Feng pun sangat marah dan ingin menyerang Qin Chen. Beruntung Yang Mulia akhirnya datang dan membuat Qin Feng mengurungkan niatnya. Di sana juga sudah ada Raja Lingwu dan seorang master bernama Yan Feng yang akan mengantarkan mereka menuju kolam roh darah. Dengan menggunakan binatang elang biru cakar darah bernama Shouking, mereka pun pergi meninggalkan istana. Dalam perjalanan tersebut, Yan Feng memerintahkan mereka untuk berpegangan dengan erat karena Shouking sangatlah cepat. Tapi Qin Chen malah dengan santai rebahan di atas binatang itu. Melihat hal itu, Zhang Yi pun memukul punggung Shouking dengan bermaksud untuk menjatuhkan Qin Chen. Namun ternyata usahanya itu tidak berhasil. Sontak Yan Feng pun marah dan bertanya siapa yang telah menyerang Shouking. Karena itu, Qin Chen pun mengatakan bahwa Zhang Yi adalah pelakunya. Untuk membuktikannya, Qin Chen akan berkomunikasi dengan binatang itu dan menyuruhnya untuk menjatuhkan orang yang telah memukulnya. Alhasil, Shouking akhirnya menjatuhkan Zhang Yi. Yan Feng pun semakin terkejut setelah Qin Chen ternyata berhasil memerintahkan binatang itu untuk menyelamatkan Zhang Yi. Singkat cerita, mereka akhirnya telah berada di atas pegunungan iblis, yang mana di tempat tersebut telah banyak terjadi pertumpahan darah. Sesaat kemudian, mereka dikejutkan dengan sekumpulan binatang buas yang menyerang. Tapi untungnya, dengan mudah Raja Lingwu dan Master Yan Feng berhasil membunuh binatang-binatang tersebut. Sesampainya di perkemahan, mereka bertemu dengan beberapa orang dari kerajaan Daqi yang juga menjadi peserta dalam kompetisi 5 negara. Namun karena mereka hanya rakyat biasa, kuota untuk masuk ke dalam kolam roh darah hanya diberikan untuk para peserta dari kerajaan. Untuk itu, Lingwu akan memberikan kuota tersebut kepada orang-orang itu jika mereka berhasil mengalahkan para peserta dari kerajaan. Hal tersebut pun membuat mereka sangat senang. Kemudian seorang bernama Zhou Qing pun maju dan menantang Wang Qingming. Dalam pertarungan tersebut, ternyata dengan sangat mudah Wang Qingming mampu mengalahkannya. Kekalahan itu tak lantas membuat keinginan seorang bernama Jiang Zong padam. Lalu ia pun meminta Qin Chen untuk menjadi lawannya. Alhasil, tanpa melakukan serangan, Qin Chen pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Melihat hal itu, Raja Lingwu pun sedikit ragu terhadap kemampuan mereka, mengingat kompetisi ini sangatlah berbahaya. Bahkan di kompetisi sebelumnya, saat kerajaan Daqi mengirimkan 116 pesertanya, hanya 19 peserta yang berhasil keluar dengan selamat. Setelah itu, Raja Lingwu pun membawa mereka untuk beristirahat di dalam tendanya masing-masing. 睡觉都抱着，真是个刀痴。
Malam harinya, Qin Chen yang terbangun dari tidur melihat bahwa Wang Qinmin sedang berlatih. Akan tetapi, Qin Chen mengatakan bahwa jika Wang Qinmin terus berlatih dengan cara seperti itu, bukan kekuatan yang ia dapat melainkan kerusakan pada meridiannya. Karena itu, Wang Qinmin pun meminta pada Ye Chen untuk menolongnya. Alhasil, dengan menggunakan artefak Divine Needle, Qin Chen pun berhasil membuka kembali meridian dalam tubuh Wang Qinmin. 好快！拔刀速度至少快了50%。 Kemudian, Wang Qinmin pun berterima kasih kepada Qin Chen dan berjanji akan menuruti apa yang Qin Chen inginkan. Mengingat selama ini Wang Qinmin selalu menderita di tengah-tengah perjuangannya untuk menjadi pendekar pedang terhebat di 5 negara barat laut. Keesokan harinya, terlihat beberapa peserta dari kerajaan Wei yang salah satunya bernama Xiao Bei mendatangi perkemahan mereka untuk mencari masalah. Melihat hal itu, Jiang Zhou pun maju untuk menghajarnya, akan tetapi ternyata ia berhasil dikalahkan. Keributan tersebut pun memancing Pangeran Biyu dan beberapa orang untuk datang ke sana. Mengetahui bahwa Pangeran Kerajaan Daqi juga ikut berpartisipasi, Xiao Bei pun menantangnya untuk bertarung di tempat itu. Di sisi lain, ternyata beberapa murid dari salah satu sekte teratas wilayah barat laut bernama Faksi Goshan juga sedang melihat mereka. Sedangkan Pangeran Biyu pada akhirnya berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Tak lama kemudian, Raja Lingwu datang ke tempat itu untuk memperingatkan mereka agar berhati-hati dengan para peserta dari kerajaan Wei dan juga Faksi Goshan. Akhirnya tibalah saat di mana mereka akan segera memasuki kolam roh darah. Mereka juga bertemu dengan peserta dari kerajaan Wei dan para murid dari Faksi Goshan yang ternyata telah beraliansi. Sekedar informasi, jadi di wilayah barat laut ini memiliki 5 peringkat kekuatan tempur terhebat, yang mana kerajaan Daqi dan Wei menempati posisi pertama, disusul kerajaan Zhou dan Song, dan juga ada 2 sekte besar yakni sekte Lin Tian dan Faksi Goshan. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalam kolam tersebut, Raja Lingwu memperingatkan mereka untuk segera keluar jika tubuh mereka tidak bisa menahan energi spiritual yang ada di sana. Setelah berhasil masuk, Qin Chen pun terus menjelajahi tempat tersebut dan mencari sumber energi spiritual yang paling besar. Di sisi lain, karena tak kuat menahan rasa sakit, akhirnya banyak peserta yang telah keluar dari tempat itu termasuk Li Guangfeng. Sedangkan Qin Chen yang sedang bermeditasi secara tidak sengaja menemukan harta spiritual yang merupakan sumber kelahiran kolam roh darah. Untuk itu, ia pun mencoba keberuntungannya dan mencari harta spiritual lagi. Namun tanpa Qin Chen duga, ternyata ia malah masuk ke area pemandian wanita dan bertemu dengan murid dari sekte Lin Tian bernama Yu Qinshu. Sontak hal itu membuat Yu Qinshu marah dan ingin membunuh Qin Chen. Alhasil Qin Chen pun kabur untuk menghindari pertarungan. Di sana, Qin Chen akhirnya bertemu dengan Zhou Lingshan. Karena itu, Qin Chen lalu meminta tolong kepada Zhou Lingshan untuk melindunginya. 你怎么呆呆的，李有人？刚才有没有看到什么外人路过？莫名其妙。 Dan sebelum pergi, Qin Chen pun memberikan sebuah hadiah pada Zhou Lingshan. Setelah 2 hari berlalu, akhirnya sebagian peserta pun telah meninggalkan kolam roh darah dan hanya tersisa Qin Chen yang belum menampakkan diri. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya akan berlanjut di part berikutnya.